terhubung. Alhamdulillah, kita akan sapa terlebih dahulu terkait dengan tema kita pagi ini. Pak Sobarin Syakur, Lajnah Tanfidiyah Majelis Mujahidin. Assalamualaikum Pak Sobarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar RDS dan kru RDS yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi ini bisa bertemu. Ini hari ini tanggal 19 itu kan sama 20 besok, ini hari sudah dimulai Pak ya? Ya, ini pembukaan tablik akbar, pembukaan kongres yang kita kemas dalam tablik akbar yang merupakan sebuah prosesi yang setiap 5 tahun sekali kita adakan. Ya, sehabis tablik akbar nanti ada temu nasional ulama dan tokoh bangsa. Dalam 2 sesi seminar tentang kepemimpinan nasional, ya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, perspektif pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan syariah. Kemudian yang sesi kedua adalah melawan Islamofobia melalui penerapan syariat Islam di lembaga negara. Ngaten. Jadi artinya adalah tetap sudah dimulai walaupun tidak di Asrama Haji Donudan. Ini sebenarnya ini sebenarnya gimana Pak? Banyak orang menanyakan. Ini pendengar kan kita. Hak konstitusional kita sebagai warga negara untuk berkumpul, ya, berserikat gitu ya. Apalagi ini kan rutin. Jadi sebetulnya persoalannya sederhana. Apabila kejadian ini jauh sebelumnya kita bisa komunikasikan dan saya yakin kita tidak akan berpindah dari sana. Tapi ini injury time, ya, katakanlah dalam waktu 2 hari sebelum pelaksanaan itu Kapolres Boyolali mencabut kembali rekomendasinya tentang Kongres Mujahidin. Ini yang jadi persoalan. Bentar Pak. Itu tadi ada yang menanyakan juga dari pendengar kita. Sebenarnya yang ditolak oleh mereka itu tidak diberikan izin, itu tidak diberikan izin kongresnya ataukah tempatnya yang di sana Pak sebenarnya? Oh gitu. Jadi yang pertama gini, jadi persoalannya sudah selesai. Semua sudah memberikan rekomendasi, termasuk dari Kemenak, yaitu dari Dirjen Bimas Islam. Ya. Itu sudah selesai, sudah kita berikan ke Mabes. Kemudian ada persoalan yang kemudian menjadi persoalan besar, yaitu 6 hari setelah kita serahkan ke Mabes, ternyata dari Kementerian Agama itu mencabut rekomendasinya, ya, rekomendasi kepada Majelis Mujahidin. Dan pencabutan itu sesungguhnya adalah mencabut rekomendasi saja, bukan mencabut tentang kongres atau membatalkan izin kongres, sebab itu bukan ranahnya Kementerian Agama, itu ranahnya kepolisian. Dari Polda sudah tidak ada masalah, dari Mabes juga ada masalah. Nah, rupanya ada elemen masyarakat yang mungkin juga ada jalurnya ke Kemenak, ya, kita tahu kan menterinya ini adalah menteri dari mereka tertentu yang gitu, yang ternyata mereka yang nggak setuju. Kemudian menjadikan senjata daripada pencabutan rekomendasi Kemenak ini untuk menekan, ya, dalam tanda petik. Sebab waktu kami ketemu Kapolres nggak mengakui. Tapi saya bilang gini, mereka datang dari GP Ansor Boyolali dan rekan-rekan itu kan 16 Agustus. Terus Bapak keluarkan pencabutan 16 Agustus. Jadi sulit masyarakat itu tidak mengingkari bahwa ini penekanan daripada sekelompok orang, segelintir orang. Karena pada hari yang sama begitu mereka datang terus dicabut atas dasar rekomendasi pencabutan dari Dirjen Bimas Islam Kemenak RI, gitu Mas. Oke. Jadi yang ditolak itu sebenarnya bukan kongresnya ya, tapi tempatnya di situ itu ya. Sehingga sebetulnya tempat juga nggak ditolak Mas. Jadi tempat itu ditunda. Jadi untuk penundaan sampai batas waktu penyelesaian persoalan administrasi kan gitu. Nah, administrasi kita sudah selesaikan dan kita sudah beritahu kepada Kapolres
bahwa sesungguhnya rekomendasi Kementerian Agama itu nggak punya dampak apapun terhadap penyelenggaraan kongres dan juga terhadap tempat. Sebab tempat itu nggak membatalkan, dia hanya menunda saja. Nah, kalau kemudian lobby kita rampung ini di tingkat Kabupaten Boyolali, itu Polda sudah saya telepon juga selesai. Artinya kita membackup nanti kalau memang dari Polres Boyolali ini. Jadi kelihatannya memang ada dua ini, ya. Kementerian Agama dengan menggunakan ya jaring-jaring otoritas di daerah untuk membatalkan kongres kita. Padahal sebetulnya kalau kami mau kongres itu hak kami kan gitu. Nah, oleh sebab itu karena kita tidak ingin benturan dengan siapapun juga, baik aparat maupun sesama umat Islam kan, kita datangi kemarin Kapolres itu. Kita jelaskan, akhirnya Kapolres berterus terang bahwa ini persoalannya adalah di Kemenak. Ya, katanya jadi Polres ini menyatakan bahwa mengikuti Kemenak katanya. Iya, kan lucu Polres kok ngikuti Kemenak kan gitu. Mestinya tanyakan ke Polda gimana nih, sudah clear kita jalan kan gitu. Jadi ini nggak umum. Jadi apalagi injury time ini dalam waktu yang begitu mendesak, ini adalah sebuah kezaliman daripada aparat dan ya pihak-pihak tertentu terhadap Majlis Mujahidin, dan bukan hanya Majlis Mujahidin, ini para pedagang-pedagang yang mau ngadakan basar itu juga siap untuk menggugat nanti kalau perlu gitu kan, karena mereka dirugikan juga. Akhirnya kemudian teman-teman MMI mengeluarkan pernyataan sikap. Di situ ada sekian poin kan, ada berapa poin? Itu kita pindahkan ke sini. Demikian Mas. Jadi ini sudah mau dibuka ini. Oh gitu. Sebentar. Ini katanya yang di poin 4 itu Pak, yang di poin 4 katanya teman-teman MMI nanti akan melakukan langkah-langkah hukum baik perdata maupun pidana. Ya, ini makanya gimana saya katakan bahwa secara perdata dan pidana kita akan, bahkan ini saya didesak ini panitia oleh UMKM yang memang mau mengadakan basar. Kami ini dirugikan ini dengan pembatalan yang sangat mendesak gitu. Pembatalannya setengah bulan atau sebulan sebelumnya kita bisa maklumi lah. Itu. Jadi sebetulnya bukan hanya kita, tapi UMKM juga ikut, apalagi masyarakat dan lain sebagainya. Artinya nanti juga akan melakukan ini Pak ya, langkah-langkah hukum ya setelah acara kongres. Kita tidak tapi fokus kita sekarang adalah sukses kongres Majlis Mujahidin. Sebenarnya tujuan kongres satu lagi, ini tujuan kongres ini Ustadz Halim. Oke. Baik Pak, salam untuk teman-teman di sana semuanya Pak, teman-temannya di kongres, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.